Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang podcast Islami yang akan dibawakan oleh Mr. BA dan Miss Maharani. Selamat mendengarkan. Ini bukan iklan ya. Tapi tidak ada salahnya ketika hujan turun. Di saat cuaca yang menyejukkan, coba bayangkan. Jika ada secangkir kopi atau teh hangat, dan semangkok mie, dan mungkin ada sigareta. Lalu Anda mendengarkan podcast ini. Join channel number 7. Enter channel number 7. Inilah adalah kisah terkabulnya sebuah doa. Tahukah Anda, ada 3 syarat utama secara garis besar bagaimana terkabulnya sebuah doa, yaitu 1. Ikhtiar semaksimal mungkin. 2. Doa yang khusyuk. 3. Tawakal. Kita akan membahas satu persatu 3 syarat utama terkabulnya sebuah doa dalam sebuah kisah. Yang pertama, ikhtiar semaksimal mungkin. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seorang hamba untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang berkarya bekerja dan terampil profesional. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam sebuah surat An-Najm ayat 39 yang maknanya sebagai berikut. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kalau kita simpulkan berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tersebut, ikhtiar adalah sebuah usaha yang mewajibkan hamba untuk meraih tujuannya. Kalau dikisahkan, misalnya seorang hamba tersebut adalah pelajar atau mahasiswa, jika ingin mendapatkan kelulusan dalam sekolahnya atau universitasnya, atau ingin mendapat nilai terbaik dalam mata kuliah atau mata pelajarannya, maka hamba tersebut harus belajar semaksimal mungkin, mengikuti training atau seminar, atau les privat, dan banyak membaca buku terkait mata kuliah dan mata pelajarannya semaksimal mungkin, dan menemukan tutorial atau rumus cepat menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Maka ikhtiar adalah seorang hamba tersebut benar-benar profesional dan expert terhadap mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Ini adalah fondasi utama seorang hamba dapat dikabulkan doanya. Wahai Allah, Engkau Maha menyaksikan bahwa hamba sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua adalah doa yang khusyuk. Mengapa kita harus berdoa? Padahal kita sudah expert dan bahkan profesional dalam ikhtiar yang sudah dilakukan. Mungkin hal tersebut menjadi pertanyaan. Doa adalah sebuah cara spiritual untuk meyakinkan hamba dalam meraih keinginannya. Sebagaimana dikisahkan tadi misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa, ketika ia sudah semaksimal mungkin dalam ikhtiar, coba bayangkan, sebagai seorang hamba, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahukah Anda, ada rahasia di keheningan malam saat dunia terlelap. Ketika malam mulai turun dan dunia perlahan memejamkan matanya,
ada segolongan hamba yang justru bangkit. Mereka bangun bukan karena takut, bukan pula karena terpaksa, tapi karena cinta. Mereka mengambil air wudhu di saat dingin menyentuh kulit, lalu berdiri di hadapan Allah, Tuhan yang mereka cintai. Satu demi satu rokaat dikerjakan perlahan, khusyuk, seolah dunia tak ada. Yang ada hanya mereka dan Rob mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16, menggambarkan mereka yang menunaikan sholat malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Tahajud bukan hanya tentang permintaan yang dikabulkan. Tahajud menjadikan seorang hamba lebih lembut dalam bicara, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih yakin pada janji Allah. Terima kasih. Like dan subscribe channel ini. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, script web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Inilah adalah kisah terkabulnya sebuah doa. Tahukah Anda, ada 3 syarat utama secara garis besar bagaimana terkabulnya sebuah doa, yaitu 1. Ikhtiar semaksimal mungkin. 2. Doa yang khusyuk. 3. Tawakal. Kita akan membahas satu persatu 3 syarat utama terkabulnya sebuah doa dalam sebuah kisah. Yang pertama, ikhtiar semaksimal mungkin. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seorang hamba untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang berkarya bekerja dan terampil profesional, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam sebuah surat An-Najm ayat 39 yang maknanya sebagai berikut.
dan bahwa manusia Kami pasti hanya bisa memperoleh membantu Anda apa melalui beberapa yang telah langkah diusahakannya. pemecahan masalah untuk mencoba memperbaikinya. Kalau kita simpulkan berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tersebut, ikhtiar adalah sebuah usaha yang mewajibkan hamba untuk meraih tujuannya. Kalau dikisahkan, misalnya seorang hamba tersebut adalah pelajar atau mahasiswa, jika ingin mendapatkan kelulusan dalam sekolahnya atau universitasnya, atau ingin mendapat nilai terbaik dalam mata kuliah atau mata pelajarannya, maka hamba tersebut harus belajar semaksimal mungkin, mengikuti training atau seminar, atau les privat, dan banyak membaca buku terkait mata kuliah dan mata pelajarannya semaksimal mungkin, dan menemukan tutorial atau rumus cepat menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Maka ikhtiar adalah seorang hamba tersebut benar-benar profesional dan expert terhadap mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Ini adalah pondasi utama seorang hamba dapat dikabulkan doanya. Wahai Allah, Engkau Maha menyaksikan bahwa hamba sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua adalah doa yang khusyuk. Mengapa kita harus berdoa? Padahal kita sudah expert dan bahkan profesional dalam ikhtiar yang sudah dilakukan. Mungkin hal tersebut menjadi pertanyaan. Doa adalah sebuah cara spiritual untuk meyakinkan hamba dalam meraih keinginannya. Sebagaimana dikisahkan tadi misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa, ketika ia sudah semaksimal mungkin dalam ikhtiar, coba bayangkan, sebagai seorang hamba, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahukah Anda, ada rahasia di keheningan malam saat dunia terlelap. Ketika malam mulai turun dan dunia perlahan memejamkan matanya, ada segolongan hamba yang justru bangkit. Mereka bangun bukan karena takut, bukan pula karena terpaksa, tapi karena cinta. Mereka mengambil air wudhu di saat dingin menyentuh kulit, lalu berdiri di hadapan Allah, Tuhan yang mereka cintai. Satu demi satu rakaat dikerjakan perlahan, khusyuk, seolah dunia tak ada. Yang ada hanya mereka dan Rob mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16, menggambarkan mereka yang menunaikan sholat malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Tahajud bukan hanya tentang permintaan yang dikabulkan. Tahajud menjadikan seorang hamba lebih lembut dalam bicara, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih yakin pada janji Allah. Terima kasih. Like dan subscribe channel ini. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Ada yang bisa saya bantu Coba hari bayangkan ini? Anda memiliki toko online. Simpel chat. Anda menjual produk apapun. tidak. Secara Saya sangat online bisa Anda menjadi membuat afiliasi Anda toko mengalami online, masalah dengan perangkat namun baru Anda tidak Anda. memiliki toko online. Itu pasti membuat Apa yang frustrasi. harus Anda lakukan? Solusinya Question. sudah ada. Baik. Download. Bisakah Anda ceritakan Sekarang lebih ebook lanjut panduan tentang tutorial apa yang plus, Anda lihat script di web, layar? site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Reassuring. Caranya klik visit Baiklah. di Berdasarkan apa yang Anda jelaskan, tasofa.wordpress.com. Sepertinya ini adalah gangguan perangkat lunak. Kami pasti bisa membantu Anda melalui beberapa langkah pemecahan masalah untuk mencoba memperbaikinya. Join channel number 7. Enter channel number 7. Join channel number 7. Enter channel number 7.
Inilah adalah kisah terkabulnya Join sebuah channel doa. number 7. Enter channel number 7. Tahukah Anda, ada 3 syarat utama secara garis besar bagaimana terkabulnya sebuah doa, yaitu 1. Ikhtiar semaksimal mungkin. 2. Doa yang khusyuk. 3. Tawakal. Kita akan membahas satu persatu 3 syarat utama terkabulnya sebuah doa dalam sebuah kisah. Yang pertama, ikhtiar semaksimal mungkin. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seorang hamba untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang berkarya bekerja dan terampil profesional. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam sebuah surat An-Najm ayat 39 yang maknanya sebagai berikut. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kalau kita simpulkan berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tersebut, ikhtiar adalah sebuah usaha yang mewajibkan hamba untuk meraih tujuannya. Kalau dikisahkan, misalnya seorang hamba tersebut adalah pelajar atau mahasiswa, jika ingin mendapatkan kelulusan dalam sekolahnya atau universitasnya, atau ingin mendapat nilai terbaik dalam mata kuliah atau mata pelajarannya, maka hamba tersebut harus belajar semaksimal mungkin, mengikuti training atau seminar, atau les privat, dan banyak membaca buku terkait mata kuliah dan mata pelajarannya semaksimal mungkin, dan menemukan tutorial atau rumus cepat menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Maka ikhtiar adalah seorang hamba tersebut benar-benar profesional dan expert terhadap mata kuliah atau mata pelajaran tersebut. Ini adalah pondasi utama seorang hamba dapat dikabulkan doanya. Wahai Allah, Engkau Maha menyaksikan bahwa hamba sudah berusaha semaksimal mungkin. Berdasarkan apa yang Anda jelaskan, yang kedua ini adalah doa yang khusyuk. Kami pasti bisa membantu Mengapa kita Anda harus melalui berdoa? beberapa langkah pemecahan Padahal kita sudah masalah expert dan untuk bahkan mencoba profesional memperbaikinya. dalam ikhtiar yang sudah dilakukan. Mungkin hal tersebut menjadi pertanyaan. Doa adalah sebuah cara spiritual untuk meyakinkan hamba dalam meraih keinginannya. Sebagaimana dikisahkan tadi misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa, ketika ia sudah semaksimal mungkin dalam ikhtiar, coba bayangkan, sebagai seorang hamba, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahukah Anda, ada rahasia di keheningan malam saat dunia terlelap. Ketika malam mulai turun dan dunia perlahan memejamkan matanya, ada segolongan hamba yang justru bangkit. Mereka bangun bukan karena takut, bukan pula karena terpaksa, tapi karena cinta. Mereka mengambil air wudhu di saat dingin menyentuh kulit, lalu berdiri di hadapan Allah, Tuhan yang mereka cintai. Satu demi satu rakaat dikerjakan
Perlahan, khusyuk, seolah dunia tak ada. Yang ada hanya mereka dan Rob mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16, menggambarkan mereka yang menunaikan sholat malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Tahajud bukan hanya tentang permintaan yang dikabulkan. Tahajud menjadikan seorang hamba lebih lembut dalam bicara, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih yakin pada janji Allah. Terima kasih. Like dan subscribe channel ini. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, skrip web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Join channel number 7. Enter channel number 7. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang teknologi dalam sebuah kisah yang akan dibawakan oleh Mr. BA dan Miss Maharani. Selamat mendengarkan. Ini bukan iklan ya. Tapi tidak ada salahnya ketika hujan turun. Di saat cuaca yang menyejukkan, coba bayangkan. Jika ada secangkir kopi atau teh hangat, dan semangkok mie, dan mungkin ada sigareta. Lalu Anda mendengarkan podcast ini. Join channel number 7. Enter channel number 7.
Tahukah Anda, ini adalah kisah Mark Zuckerberg yang berhasil mendirikan Facebook dan Metaverse yang mengguncang dunia. Mark Elliot Zuckerberg, generasi modern pendiri Meta. Pada tanggal 14 Mei 1984 di White Plains, New York, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Mark Elliot Zuckerberg. Ia tumbuh besar di kota kecil bernama Dobbs Ferry dari keluarga kelas menengah yang cerdas. Ayahnya, Edward, adalah seorang dokter gigi dan ibunya, Karen, seorang psikiater. Sejak kecil, Mark tidak seperti anak-anak lainnya. Ketika teman-temannya bermain bola di luar, Mark asik membaca buku tebal dan bereksperimen dengan komputer ayahnya. Di usia 12 tahun, Mark membuat program perpesanan sederhana yang ia beri nama ZuckNet. Program itu menghubungkan komputer di rumahnya dengan klinik gigi sang ayah. Sederhana, tapi menunjukkan potensi luar biasa. Orang tuanya menyadari bakatnya dan mendatangkan tutor komputer pribadi. Namun bahkan tutornya menyerah dan berkata, "Aku sudah tidak bisa mengajari dia lagi." Telah menghubungi Tech Solutions. Pada tahun 2002, Mark masuk Harvard University, kampus impian banyak anak muda dunia. Disinilah semua bermula. Kehidupan sosial di Harvard rumit, eksklusif, elit, dan sangat bergantung pada status. Mark melihat celah. Tak ada platform digital untuk benar-benar mengenal mahasiswa lain. Dari kamar dorm kecilnya, ia mulai menulis kode yang mengubah sejarah, thefacebook.com. Namun sebelum itu, ada percobaan yang lebih kontroversial. Face Mesh, situs iseng yang membandingkan wajah mahasiswa Harvard untuk dinilai. Situs itu viral semalam, tapi juga membuat Mark bermasalah. Ia nyaris dikeluarkan. Tapi justru dari kegagalan itu, muncul ide baru. Bukan membandingkan wajah, tapi menghubungkan orang. Maka pada Februari 2004, bersama teman-temannya Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, Facebook diluncurkan khusus untuk Harvard. Namun pertumbuhannya cepat dan melampaui batas kampus. Dalam hitungan minggu, mahasiswa di Yale, Columbia, hingga Stanford ikut bergabung. Facebook tidak bisa dibendung. Mark keluar dari Harvard di tahun kedua. Ia pindah ke Silicon Valley dan mulai serius membangun perusahaan. Bersama investor awal seperti Peter Thiel dan mentor seperti Sean Parker, pendiri Napster, Facebook berkembang pesat. Namun, sukses datang dengan harga. Perselisihan muncul, terutama dengan Eduardo yang merasa dikhianati ketika sahamnya terdilusi. Mark pun harus menghadapi gugatan dari si kembar Winklevoss yang menuduhnya mencuri ide mereka. Meski badai datang bertubi-tubi, Mark tetap fokus. Ia bukan sekadar programmer jenius, tapi juga pemimpin yang tak kenal lelah. Di bawah kepemimpinannya, Facebook berevolusi dari situs kampus menjadi platform global dengan miliaran pengguna. Pada tahun 2012, Facebook resmi go public di bursa saham. Mark, dengan hoodie abu-abunya, berdiri di Wall Street, sebuah simbol dari generasi baru Silicon Valley. Namun, semakin besar Facebook, semakin besar pula sorotan dan tanggung jawabnya. Skandal data, penyebaran hoax, hingga keterlibatan dalam politik membuat reputasi Facebook goyah. Dunia mulai bertanya, apakah ini platform untuk kebaikan atau alat manipulasi? Pada tahun 2021, Mark mengambil keputusan mengejutkan. Ia mengganti
nama perusahaan induk Facebook menjadi Meta. Bagi banyak orang, ini adalah upaya rebranding. Tapi bagi Mark, ini adalah langkah menuju masa depan. Meta bukan hanya media sosial. Visi besarnya adalah Metaverse. Ruang virtual 3 dimensi tempat orang bisa bekerja, bermain, belajar, dan bersosialisasi. Sebuah dunia baru yang hidup di dalam dunia digital. Itu pasti membuat frustrasi. Question. Hari ini, Mark Zuckerberg adalah salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Ia bukan hanya menciptakan perusahaan bernilai triliunan dolar, tapi juga membentuk cara miliaran orang berinteraksi. Namun di balik layar, Mark tetap seorang yang tertutup. Ia belajar bahasa Mandarin, berlari maraton, dan menjadi ayah dari anak-anak yang ia besarkan bersama istrinya, Priscilla Chan. Ia dan istrinya juga mendirikan Chan Zuckerberg Initiative, organisasi filantropi untuk pendidikan dan kesehatan. Mark adalah potret dari generasi baru pengubah dunia. Cerdas, cepat, penuh kontroversi, tapi tak henti bermimpi. Dari kamar kecil di Harvard hingga membangun dunia virtual bernama Metaverse, perjalanan Mark Zuckerberg adalah bukti bahwa satu ide, jika digarap dengan tekad dan visi, bisa mengubah dunia. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah koneksi digital mampu menciptakan dunia yang lebih manusiawi? Itu adalah pertanyaan yang Mark dan kita semua masih coba jawab hingga hari ini. Coba bayangkan, hanya dengan sebuah ide yang dilandasi dengan niat yang tulus, mampu mengubah dunia yang terkoneksi di seluruh dunia. Selanjutnya, apakah generasi modern seperti Indonesia mampu menciptakan teknologi yang berbudaya dan manusiawi seperti kata Mark Zuckerberg? Join channel number 7. Enter channel number 7. Tahukah Anda inilah kisah Microsoft, Bill Gates, dan revolusi digital yang mengubah peradaban? Pernahkah kamu membayangkan bahwa perusahaan teknologi terbesar di dunia berawal dari sebuah mimpi seorang anak muda di sebuah kamar kecil, ditemani rasa ingin tahu, dan ribuan jam di depan layar komputer? Ini adalah kisah tentang Bill Gates, seorang pemuda jenius dengan visi besar. Dan ini adalah cerita tentang Microsoft, perusahaan yang mengubah dunia. Bill Gates membayangkan bagaimana agar setiap komputer memiliki software yang sangat mudah digunakan siapapun di seluruh dunia. Pada tahun 1968 di kota Seattle, Washington, seorang anak laki-laki bernama William Henry Gates III mulai menunjukkan minat luar biasa terhadap komputer. Ia berusia 13 tahun ketika pertama kali menyentuh mesin yang akan mengubah hidupnya, komputer mainframe di sekolahnya, Lakeside School. Komputer ini bisa melakukan apa saja kalau kita tahu caranya, ujar Bill Gates. Bersama sahabatnya, Paul Allen, Bill menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari pemrograman. Mereka bahkan rela bolos kelas demi satu hal, kode. Pada tahun 1975, Paul Allen membaca artikel tentang Altair 8800, komputer pribadi pertama. Mereka melihat peluang. Bayangkan, Bill, komputer ini butuh software dan tidak ada yang membuatnya. Belum pernah ada, ujar Paul Allen. Bill dan Paul pun membuat interpreter basic untuk Altair. Mereka menelpon MITS, pembuat Altair.
Itu pasti membuat frustrasi. Question. Baik. Halo, Bisakah saya dari Anda Microsoft. ceritakan lebih Kami lanjut sudah punya tentang software apa yang untuk Anda Altair, lihat di layar? ujar Bill Gates. Padahal mereka belum menulis satu baris kode pun, tapi Baiklah. mereka percaya Berdasarkan diri apa dan yang dalam Anda hitungan minggu jelaskan, mereka berhasil Sepertinya membuatnya. ini adalah gangguan Microsoft perangkat pun lunak. lahir. Kami pasti bisa membantu Anda melalui beberapa langkah pemecahan masalah Microsoft untuk mencoba berkembang. memperbaikinya. Tapi Bill Gates ingin lebih. Ia melihat masa depan di komputer pribadi, PC, yang bisa dimiliki semua orang. Tahun 1980, IBM datang mengetuk pintu. Mereka butuh sistem operasi untuk PC pertama mereka. Bill membuat keputusan besar. Ia membeli hak lisensi sistem operasi bernama QDOS dari Seattle Computer Products, lalu mengubahnya menjadi MS-DOS. Bill tidak menjual software itu ke IBM. Ia melisensikannya. Kami tidak akan menjual putra mahkota. Kami sewakan saja, ujar Bill Gates. Keputusan inilah yang mengubah Microsoft menjadi raksasa. Setiap PC IBM menggunakan MS-DOS. Dan semua kloningan IBM juga harus membeli dari Microsoft. Pada tahun 1985, Microsoft meluncurkan Windows 1.0. Tapi baru pada 1995, dengan Windows 95, dunia benar-benar menyadari komputer bukan lagi milik segelintir orang. Dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna, tombol Start, dan Internet Explorer, Windows 95 membuka gerbang ke dunia digital bagi jutaan orang. Pada sebuah konferensi pers, Bill Gates berkata, komputer adalah alat pemberdayaan. Kami ingin setiap meja dan setiap rumah memiliki satu operating system yang terinstal di PC mereka, yaitu Microsoft Windows. Namun, kesuksesan itu tidak tanpa bayaran. Microsoft dituduh memonopoli pasar sistem operasi. Pemerintah Amerika Serikat menggugat. Wartawan berkata, apakah Microsoft terlalu besar? Apakah Bill Gates terlalu berkuasa? Bill menghadapi pertanyaan berat, tapi ia tetap tenang, meski dunia menyorotnya. Kami hanya membuat produk yang orang mau gunakan, ujar Bill Gates. Pada tahun 2000, Bill menyerahkan peran CEO kepada Steve Ballmer. Ia memilih fokus pada Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan amal terbesar di dunia. Ia menggunakan kekayaannya untuk mengatasi malaria, HIV, dan pendidikan di seluruh dunia. Kekayaan datang dengan tanggung jawab. Saya ingin membuat dunia lebih adil, ujar Bill Gates. Di bawah kepemimpinan baru, Microsoft terus tumbuh. Dari software, ke cloud, ke AI. Dan Bill, ia tetap jadi simbol inovasi, kerja keras, dan keinginan untuk membuat perubahan. Microsoft kini bernilai triliunan dolar. Tapi, kisah ini bukan soal uang. Ini adalah kisah tentang visi, tentang kegigihan dua sahabat, tentang keberanian melangkah, bahkan saat orang lain belum percaya. Dari kamar kecil di Seattle hingga ke seluruh Selamat dunia, Tech Solutions. Bill Nama Gates saya Sarah. Ada membuktikan yang bisa saya bantu hari ini? bahwa dengan Simpet ide, Oh tidak. keberanian, Saya sangat menyesal mendengar dan Anda kerja mengalami masalah keras, dengan perangkat baru Anda. satu orang Itu pasti membuat bisa frustrasi. mengubah segalanya. Question. Baik. Dan Bisakah Anda cerita ceritakan Microsoft lebih ini lanjut tentang apa dipersembahkan yang Anda lihat di untuk layar? generasi modern selanjutnya. Reassuring. Teknologi Baiklah. apa Berdasarkan yang akan apa yang Anda mengguncang jelaskan, dunia sepertinya dan bermanfaat ini adalah gangguan bagi perangkat semua lunak. orang di dunia? Kami pasti bisa membantu Anda Terima melalui kasih. beberapa langkah Like dan pemecahan subscribe masalah channel ini. untuk mencoba memperbaikinya. Join channel number 7. Enter channel number 7.
Join channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online, Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, script web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Join channel number 7. Enter channel number 7. Join channel number 7. Enter channel number 7. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang bisnis online dalam sebuah kisah yang akan dibawakan oleh Miss Maharani. Selamat mendengarkan. Ini bukan iklan ya. Tapi tidak ada salahnya ketika hujan turun. Di saat cuaca yang menyejukkan, coba bayangkan. Jika ada secangkir kopi atau teh hangat, dan semangkok mie,
dan mungkin ada si Greta. Lalu Anda mendengarkan podcast ini. Join channel number 7. Enter channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online, Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, script web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online, Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, script web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Di tanah kuno Eldoria, di mana langit berkilau dan hutan berbisik rahasia tentang alam, hiduplah seekor naga bernama Zephyrus. Bukan itu membaca semuanya. Tapi dia lembut, bijaksana, dengan mata seperti bintang. Bahkan, burung-burung pun terdiam saat itu. Terima kasih telah menghubungi Tech Solutions. Nama saya Sarah. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Simpatetik. Oh tidak, saya sangat menyesal mendengar Anda mengalami masalah dengan perangkat baru Anda. Itu pasti membuat frustrasi. Question. Baik, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang apa yang Anda lihat di layar? Reassuring. Baiklah,
Berdasarkan apa yang Anda jelaskan, sepertinya ini adalah gangguan perangkat lunak. Kami pasti bisa membantu Anda melalui beberapa langkah pemecahan masalah untuk mencoba memperbaikinya. Join channel number 7. Enter channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online, Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, script web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. telah menghubungi Tech Solutions. Nama saya Sarah. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Singkat saja. Oh tidak, saya sangat menyesal melihat Anda mengalami masalah dengan perangkat baru Anda. Itu pasti membuat frustrasi. Question. Baik, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang apa yang Anda lihat di layar? Reassuring. Baiklah, berdasarkan apa yang Anda jelaskan, sepertinya ini adalah gangguan perangkat lunak. Kami pasti bisa membantu Anda melalui beberapa langkah pemecahan masalah untuk mencoba memperbaikinya. Join channel number 7. Enter channel number 7. Join channel number 7. Enter channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online.
Anda menjual produk apapun. Secara online, Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, skrip web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Join channel number 7. Enter channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online, Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Ada yang bisa saya bantu? Sekarang e-book panduan tutorial plus, skrip web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Frustrasi. Question. Baik. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang apa yang Anda lihat di layar? Reassuring. Baiklah. Berdasarkan apa yang Anda jelaskan, sepertinya ini adalah gangguan perangkat lunak. Kami pasti bisa membantu Anda melalui beberapa langkah pemecahan masalah untuk mencoba memperbaikinya. Join channel number 7. Enter channel number 7. Join channel number 7. Enter channel number 7.
Join channel number 7. Enter channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, skrip web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com. Telah menghubungi Tech Solutions. Nama saya Sarah. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Simpatik. Oh tidak, saya sangat menyesal mendengar Anda mengalami masalah dengan perangkat baru Anda. Itu pasti membuat frustrasi. Question. Baik, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang apa yang Anda lihat di layar? Reassuring. Baiklah. Berdasarkan apa yang Anda jelaskan, sepertinya ini adalah gangguan perangkat lunak. Kami pasti bisa membantu Anda melalui beberapa langkah pemecahan masalah untuk mencoba memperbaikinya. Join channel number 7. Enter channel number 7. Join channel number 7. Enter channel number 7. Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, skrip web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit di tasofa.wordpress.com.
7. Enter channel number 7.